Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas A jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka, yang terdiri dari saya, Silva, Arcela Febriani, Hasriani, dan Musdalifa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hepatitis dan influenza. Saya sendiri akan menjelaskan materi tentang hepatitis. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan apa itu hepatitis. Hepatitis berasal dari dua kata, yaitu hepa yang berarti hati dan itis yang berarti radang. Hepatitis merupakan peradangan hati yang disebabkan oleh berbagai kausa. Dapat berupa infeksi virus maupun yang non-virus, yaitu seperti alkohol, penyakit autoimun, dan obat-obatan. Nah, tadi kita telah mengetahui bahwa hepatitis merupakan peradangan pada hati. Nah, hati sendiri itu merupakan sebuah kelenjar organ terbesar dan kompleks dalam tubuh. Hati berwarna coklat dengan berat 1.500 gram atau setara dengan 2,5% dari berat badan orang dewasa. Terletak di sebelah kanan atas rongga perut, di bawah diafragma, di kedua sisi kuadran atas yang sebagian besar terdapat di sebelah kanan, dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks. Macam-macam atau jenis-jenis penyakit hepatitis. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Hepatitis yang terjadi di Indonesia paling banyak disebabkan oleh virus hepatitis A, B, dan C. Semua sama, disebabkan oleh virus, tetapi media dan cara penularannya berbeda. Penyebab hepatitis itu ada yang disebabkan oleh virus, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E, dan ada yang non-virus seperti alkohol, obat-obatan, dan penyakit autoimun. Contoh jenis penyakit hepatitis. Yang pertama itu ada hepatitis A atau HAV. Hepatitis A ditularkan melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Selain dari hepatitis A, masih ada beberapa macam penyakit hepatitis, yaitu ada hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Saya Arcela Febriani akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Kita masuk pada hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau HBV dan ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita hepatitis B. Cairan tubuh yang dimaksud ini seperti darah, cairan vagina, dan air mani. Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HCV dan ditularkan melalui cairan tubuh. Penularannya ini bisa terjadi saat berhubungan seksual tanpa pengaman atau menggunakan jarum suntik penderita hepatitis C dan ibu hamil yang menderita hepatitis ini, maka bayinya yang akan dilahirkan nanti akan tertular saat melewati jalan lahir persalinan. Hepatitis D disebabkan oleh infeksi virus hepatitis D atau HDV. Ini tidak berkembang biak di dalam tubuh manusia tanpa adanya hepatitis B dan ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Hepatitis E disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E atau HEV. Hepatitis ini mudah tertular pada lingkungan yang memiliki sanitasi buruk, salah satunya melalui kontaminasi pada sumber air. Materi selanjutnya yaitu penyebab hepatitis non-virus. Penyebab hepatitis non-virus ada 3. Yang pertama alkohol, yang kedua obat-obatan, yang ketiga penyakit autoimun. Yang pertama kita akan membahas alkohol.
Jika mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, bisa menyebabkan peradangan hati atau hepatitis dan menimbulkan kerusakan permanen pada sel-sel hati, sehingga fungsi hati akan terganggu. Jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi sirosis hati. Yang kedua, obat-obatan. Penggunaan obat-obatan tertentu yang melebihi dosis dan paparan racun juga dapat menyebabkan peradangan hati. Kondisi ini disebut dengan toksi-hepatitis. Yang ketiga, penyakit autoimun. Pada hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan sel. Faktor resiko hepatitis. Faktor-faktornya sebagai berikut. Kurangnya menjaga kebersihan seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi virus hepatitis, atau makanan yang tidak terlalu masak, berbagi penggunaan barang pribadi dan jarum suntik kepada orang lain, melakukan hubungan seks tanpa penggunaan pengaman dengan penderita hepatitis akibat infeksi virus. Selanjutnya, memiliki penyakit infeksi akut dan kronis, memiliki penyakit autoimun, memiliki riwayat hepatitis dalam keluarga, dan yang terakhir sering menerima transfusi darah yang tidak melalui pemeriksaan ketat atau alat yang digunakan tidak terlalu bersih. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani. Saya akan membawakan materi tentang gejala umum hepatitis, diagnosis hepatitis, pengobatan hepatitis, transplantasi hati, dan definisi influenza. Yang pertama, gejala umum hepatitis, yaitu terdapat pertama mual dan muntah, 2 demam atau kelelahan, ketiga feses berwarna pucat, yang keempat urin berwarna gelap, yang kelima nyeri perut, yang keenam nyeri sendi, yang ketujuh anoreksia atau yang biasa disebut kurang nafsu makan. Berat badan turun, yang kesembilan mata dan kulit berubah menjadi kuning atau bahasa medisnya jaundice. Maka dari situ biasa orang menyebut penyakit hepatitis ini adalah penyakit kuning. Materi selanjutnya yaitu diagnosis hepatitis. Yang pertama, tes hati, yaitu untuk memeriksa kinerja dan mengetahui jika ada masalah pada organ tersebut. Yang kedua, tes antibodi virus hepatitis, untuk menentukan keberadaan antibodi yang spesifik untuk virus HAP, HBP, dan HCP, serta menentukan apakah hepatitis bersifat akut atau kronis. Yang ketiga, pemindaian dengan USG perut, untuk mendeteksi kelainan pada organ hati atau tumor hati, serta untuk mendeteksi kelainan pada kantung empedu. Yang keempat, biopsi. Biopsi hati adalah pengambilan sampel di jaringan hati dengan melakukan pembedahan. Biopsi hati ini untuk menentukan penyebab kerusakan di jaringan hati. Materi selanjutnya yaitu pengobatan hepatitis. Pengobatan hepatitis yang pertama yaitu pemberian obat interferon. Obat interferon diberikan untuk menghentikan penyebaran virus dan mencegahnya kambuh. Obat ini biasanya diberikan melalui infus setiap minggu selama 1 tahun. Yang kedua, pemberian obat imunosupresan untuk hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun yang dapat diberikan obat imunosupresan golongan kortikosteroid seperti prednison dan budesonide. Penderita hepatitis autoimun diberikan azathioprine, mycophenolate, tacrolimus, dan cyclosporin. Yang ketiga, pemberian obat antivirus. Pada hepatitis B atau C yang kronis dapat diberikan obat antivirus seperti etesavir, famiciclovir, lamivudine, ritonavir,
ribavirin atau tenofovir. Obat di atas dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan virus dengan mekanisme yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu transplantasi hati. Bila hepatitis sudah menyebabkan kerusakan hati yang berat, dokter akan menyarankan transplantasi hati atau penggantian hati. Materi selanjutnya yaitu definisi influenza. Influenza atau penyakit flu adalah suatu penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza yang menyebabkan demam, hidung meler, sakit kepala, batuk tidak enak badan atau malaise, peradangan pada selaput lendir, dan saluran pernafasan. Patogenesis yang pertama virus influenza, kemudian masuk ke saluran pernafasan, invasi sel, kemudian timbul gejala. Selanjutnya gejala klinis. Yang pertama, gejalanya timbul dalam waktu 24 sampai 48 jam setelah terinfeksi dan bisa timbul secara tiba-tiba. Yang kedua, pada awalnya gejala rasa gatal di tenggorokan, rasa panas di dada, batuk kering dan hidung berair. Yang ketiga, kemudian batuk akan menghambat dan berdahak, kulit teraba hangat dan kemerahan, terutama di daerah wajah. Yang keempat, mulut dan tenggorokan berwarna kemerahan, mata berair dan bagian putihnya mengalami peradangan ringan. Yang kelima, setelah 2-3 hari, sebagian besar gejala akan menghilang dengan segera dan demam biasanya mereda. Kemudian yang keenam, bronkitis dan batuk bisa menetap sampai 10 hari atau lebih dan diperlukan waktu 6-8 minggu untuk terjadinya pemulihan total dari perubahan yang terjadi pada saluran pernafasan. Selanjutnya komplikasi. Yang pertama itu mudah terkena pada penderita dan yang sangat muda, usia lanjut dan penderita penyakit jantung, paru-paru atau sistem saraf. Yang kedua bronkitis hemoragik. Yang ketiga pneumonia virus yang bisa berkembang dengan segera. Yang keempat menyebabkan kematian dalam waktu 40 jam. Yang kelima peradangan otak atau ensefalitis, jantung atau miokarditis atau otot miositis. Selanjutnya pengobatan. Yang pertama itu istirahat dan berbaring di tempat tidur segera setelah gejala timbul sampai 24-48 setelah suhu tubuh kembali normal. Yang kedua minum banyak cairan dan menghindari kelelahan. Yang ketiga untuk penyakit yang berat tetapi tanpa komplikasi bisa diberikan acetaminophen, aspirin, ibuprofen atau naproxen. Yang keempat dekongestan hidung dan menghirup uap. Yang kelima ribavirin bisa diberikan untuk meringankan gejala pneumonia virus. Yang keenam, infeksi bakteri sekunder diobati dengan antibiotik. Yang ketujuh, pneumonia bakteri karena pneumokokus bisa dicegah dengan memberikan vaksin yang mengandung pneumokokus. Tetapi vaksin ini tidak diberikan kepada seseorang telah menderita influenza. Selanjutnya penyebab. Pertama itu flu disebabkan oleh 3 tipe virus influenza. Influenza A, influenza B, influenza C. Virus ini ditularkan melalui air liur terinfeksi yang keluar pada saat penderita batuk atau bersin. Yang kedua, selain itu menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita, juga bisa menjadi sarana pertebaran virus. Selanjutnya pencegahan. Yang pertama itu antibodi yang terbentuk pada pasien yang pernah terkena influenza, vaksinasi yang dilakukan setiap tahun. Yang kedua, vaksin influenza mengandung virus influenza yang tidak aktif atau dimatikan atau partikel-partikel virus. Bagian-bagiannya itu terdapat suatu vaksin bisa bersifat monovalen atau satu spesies atau polivalen biasanya 3 spesies. Kemudian suatu vaksin monovalen bisa diberikan dalam dosis tinggi untuk melawan suatu jenis virus yang baru. Kemudian vaksin polivalen menambah pertahanan terhadap lebih dari satu jenis virus. Yang ketiga, amantadin atau rimantadin merupakan 2 obat antivirus yang bisa melindungi terhadap influenza A saja. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu hepatitis itu merupakan penyakit radang pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus
hepatitis dan non-virus seperti alkohol, obat-obatan atau racun, bahan kimia, dan penyakit autoimun. Macam-macam penyakit hepatitis yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Selanjutnya, influenza adalah suatu penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus. Influenza yang menyebabkan pertama demam, hidung malar, sakit kepala, batuk, tidak enak badan, malaise atau peradangan, kemudian pada selaput lendir hidung dan salur pernafasan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.